baik. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Opening, dan seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di segmen ini kita akan update dari beberapa emiten yang bisa menjadi pilihan investasi, atau paling tidak dengan beberapa data yang kita sampaikan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk Anda. Ya, kita akan cermati ada beberapa, di antaranya anak usaha dari AKR Corporindo yang membentuk joint venture dengan perusahaan Malaysia Petronas Chemical Marketing. Kemudian kedua ada proyek smelter tins ya di Muntok, ini di wilayah Bangka Barat mundur dari target sebelumnya. Kemudian dari update emiten selanjutnya ada Krakatau Steel yang berencana untuk membawa 4 anak usahanya untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan terakhir ada LPKR yang akan menjual Lipo Malpuri. Itu dia. Baik, kita akan sampaikan informasi menarik. Langsung saja kita cermati dari pergerakan Akra, di mana anak usaha Akra ini membentuk joint venture dengan perusahaan Malaysia Petronas Chemical Marketing, proyek smelter tins di Muntok tadi yang sudah kami sampaikan. Dan langsung saja kita akan cermati beberapa infografis di mana ada 4 anak usaha dari Krakatau Steel yang berencana untuk melakukan IPO. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, yang pertama kita lihat ada Krakatau Bandar Samudra, kemudian Krakatau Tirta Industri, ada Krakatau Industri Cirebon, dan juga Krakatau Daya Listrik. Itu dia, ada beberapa anak usaha yang akan dibawa ini untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan selanjutnya kita akan cermati infografis juga dari PT Krakatau Steel Tbk dengan kode sahamnya KRAS. Seperti apa secara fundamental, di mana update dari pergerakan penutupan perdagangan kemarin, Selasa 1 September, masih mengalami penguatan sekitar 2,06% di level 396. Kemudian kinerja year to date atau tahun berjalan juga positif 30,2%. Adapun net profit di sepanjang semester 1 mencapai 4,51 miliar dolar Amerika dengan PE ratio sekitar 58,9 kali dan market cap-nya mencapai 7,66 triliun rupiah. Baik pemirsa, demikian update dari pergerakan saham emiten. Kita akan langsung saja membahasnya bersama dengan Mbak Victoria Feni, analis dari MNC Sekuritas. Ya, Mbak Feni, kita lanjutkan kembali. Ya. Ada beberapa emiten update yang sudah kami sampaikan, tapi kita akan fokus dulu nih. Ada hal yang menarik di mana Krakatau Steel akan membawa nih anak-anak usahanya juga untuk ikut melantai di Bursa Efek Indonesia. Sejauh mana ini bisa menjadi sentimen ataupun trigger bagi pergerakan KRAS sendiri? Ya, benar sekali. Kalau untuk KRAS memang dari perusahaannya sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran. Memang banyak sekali strategi yang bisa diterapkan ya, seperti optimalisasi aset, kemudian divestasi anak usaha, sekuritisasi, dan juga melantaikan IPO untuk subsidiariannya. Betul. Jadi ini merupakan sentimen positif yang pertama untuk KRAS. Nah, selain itu dari pemerintah juga sudah menyiapkan dana, suntikan dana untuk beberapa perusahaan BUMN yang akan melakukan restrukturisasi gitu, Mas. Jadi ada dua hal ini yang menjadi kemudian sentimen-sentimen positif bagi Akra sendiri. Dari KRAS ya maksud saya. Baik. Fundamentally speaking, KRAS ini memang sudah mencatatkan laporan keuangan yang agak membaik, di mana dari 2017, 2018, 2019 ini kerugiannya lama-lama semakin sedikit gitu ya. Iya, betul. Jadi meskipun belum sepenuhnya bagus, namun kami percaya bahwa adanya strategi-strategi yang diterapkan oleh perusahaan ini pastinya akan memperbaiki kinerja fundamental ke depan. Yes, betul. Kalau kita lihat memang pergerakannya dalam 3 bulan terakhir, kalau kita lihat dari chartnya begitu secara teknikal, trennya juga masih terus melaju ya. Meskipun beberapa kali sideways, tapi setelah melewati masa konsolidasi ternyata naik terus ini Mbak Feni untuk pergerakan dari Krakatau Steel. Nah, lebih kepada dorongan fundamentalkah atau Anda melihat secara teknikal saja sebenarnya pergerakan KRAS ini masih terus menghijau? Iya, yang pertama memang dari fundamentalnya juga sudah cukup baik seperti tadi saya sampaikan. Didukung oleh teknikal meskipun memang dari 3 bulan ini sideways ya. Namun memang ada kecenderungan kalau saya lihat memang teknikalnya hari ini masih ada penguatan. Baik. Nah, sementara itu kalau untuk support dan resistennya di KRAS itu kita supportnya di level 360-an, kemudian untuk resisten di 412.
Baik, 360 kemudian resisten 412. Baik, pada saat closing kemarin begitu kan posisi keras di 396. Kemudian pada saat opening market nanti Anda melihat apakah peluang dari keras ini masih potensi untuk menjadi bagian lah bagi portofolionya investor. Iya, dengan adanya sentimen ini pastinya kami memang masih untuk positif ya untuk keras masih bisa mencatatkan penguatan untuk hari ini. Meskipun memang kalau kita lihat sudah agak terbatas ya di level 390-an gitu ya. Karena untuk resisten kita juga masih dekat ya di 412 gitu. Itu untuk resisten jangka pendek saja atau bagaimana sih kalau kita bicara? Tapi memang trading jangka pendek seperti yang banyak disarankan oleh analis begitu atau bagaimana? Kalau kita mencermati market yang fluktuatif, kemarin sempat turun tapi kembali lagi ke level 5.300-an ini. Iya, betul sekali. Untuk market yang saat ini memang ada uncertainty gitu ya, belum ada katalis yang benar-benar kuat secara fundamental. Memang kita sarankan untuk teman-teman investor kembali disiplin trading gitu ya, untuk short term trading. Jadi apabila sudah untung beberapa persen, lakukan active profit taking atau rilis portofolionya.